Sholat, taat, bersedekah, selalu tapi suka ngomongin orang, kejelekan orang. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu mau makan bangkai saudaramu. Kenapa kau makan bangkai saudaramu? Karena menceritakan aib-aib dia. Makanya berhentilah bicara aib orang, ganti dengan banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala sayyidina. Besok kalau ada kawan mau ngajak aib bicara orang, Allahumma sholli ala sayyidina. Tak juga dia berhenti bacakan ayat kursi. Allahul qayyum la taqwa. Insyaallah terbakar. Kita sebagai umat Islam memberikan ucapan bagi agama lain yang sedang merayakan hari besarnya untuk menghargainya sesama manusia ciptaan Allah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ini masalah akidah. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat, ada video Ustadz Adi Hidayat, hai saudaraku-saudaraku yang Kristen, hai saudara-saudaraku yang Nasrani, kalian jangan sakit hati kalau tidak aku sebutkan hari Natal, karena bukan aku benci pada kalian, tapi ini terkait masalah akidahku. Insya Allah kawan-kawan saya, anak-anak muda saya yang tadi mengawal saya, Ustadz Somad ini dia sudah dikawal, sudah diselamatkan dari serangan ibu-ibu, tetap juga dia tak mau mengucapkan Natal. Aku bukan benci pada engkau, tapi ini masalah akidah keyakinanmu. Adapun kita saling beli makanan, adapun saling hormat menghormati, maka ini bukan masalah akidah, ini masalah sosial. Jadi jangan campur adukkan. Apa hukumnya laki-laki sholat di rumah tak ke masjid? Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ibu nanti pulang ke rumah, kalau suami tidak sholat di masjid, pergi ke warung, pergi ke pasar, belikan telekung mukena, bungkus pakai koran, tulis hadiah dari Ustadz Somad. Bang, ini ada hadiah dari Ustadz Somad. Sholat subuh yang benar pakai kunut apa tidak pakai kunut? Yang pakai kunut mazhab Syafi'i Maliki, yang tidak pakai kunut mazhab Hanafi Hambali. Kenapa Saudi Arabia tidak pakai kunut? Karena kerajaan Saudi Arabia bermazhab Hambali. Sedangkan saya pakai kunut karena saya pegang mazhab Syafi'i. Muhammadiyah pakai majlis tarjih, mentarjihkan mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. NU memakai pendapat mazhab Syafi'i, pakai kunut, tidak usah dipermasalahkan. Yang jadi masalah yang tak sholat subuh. Doa untuk mayat, apakah sampai kepada mayat atau tidak? Sampai. Mana dalilnya? Ketika kita lewat di makam, kita mengucapkan salam. Hai Aisyah, kalau kau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja, kau ucapkan salam. Apa bunyi salam untuk orang mati? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqim minal mustaqim nasallahu lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Bagi yang punya duit, tuliskan doa ziarah kubur, digital printing, printer besar. Oh, tengok besar, besar juga gambar saya. Buat tempel di dekat makam, maka doa orang untuk orang mati sampai. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab, nanti salam imam waktu sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tak boleh dijawab. Yang bilang waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Salam ketika lewat kubur. Nanti kami pulang malam habis isya ke Jambi, lewat di kubur ucap salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba menjawab ya waalaikumsalam. Kalau umat Islam berbuat jahat dicatat oleh dua malaikat, bagaimana dengan orang non-muslim? Siapa yang mencatatnya? Maka semua akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang keyakinan, begitu yang diajarkan oleh agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala membebankan kita untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah, kita mengakui Nabi Musa, kita mengakui Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Quran ada dua surat khusus untuk Nabi Isa. Yang pertama, nama datuk Nabi Isa. Nabi Isa punya emak namanya Maryam, Maryam punya ayah namanya Imran, Imran punya istri namanya Hannah. Maka surat dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Ali keluarga, Imran punya istri Hannah, Hannah melahirkan anak Maryam, Maryam punya anak Isa alaihi salam. Setelah surat Al-Kahfi ada satu surat lagi, surat Maryam. Maka kita menghormati, memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Ada surat nama datuknya Ali Imran, ada surat nama ibunya surat Maryam. Kalau mau tahu tentang Nabi Isa, baca sedetail-detailnya dalam surat Ali Imran dan surat Maryam. Mohon maaf, saya mau bertanya, apa hukumnya apabila ada non muslim mengucapkan salam? Apakah kita harus menjawab? Nabi mengajarkan, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau saudaramu yang bukan seagama, sama-sama manusia, mengucapkan salam kepadamu, maka kau jawab jawabannya wa alaikum. Karena Nabi bertetangga dengan non muslim, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar di Madinah. Mereka mengucapkan salam ke Nabi, assalamualaikum ya Muhammad. Jawabannya wa'alaikum. Apa arti wa'alaikum? Kamu juga. Selamat untukmu Abdul Somad, kamu juga. Selamat untukmu Hai Fulan, kamu juga. Begitu jawabannya. Assalamualaikum, wa'alaikum. Ustadz, kami santri pondok pesantren, bagaimana cara belajar Ustadz sampai paham? Oh, saya lari dari pesantren, tak tahan saya di pesantren, dipukul pakai batang sapi. Saya pula bandel dulu pesantren, tapi saya tetap belajar. Lalu kemudian, Ustadz dulu gimana cara belajar di Mesir? Saya ringkas, buku yang tebal-tebal tuh saya ringkas. Belajar sama kakak-kakak kelas, anak-anak Jambi ini banyak kakak kelas saya. Saya masuk salah satu kakak kelas ini yang ada bersama kami, rombongan, satu dari Medan, Bang Iqbal Sauki, satu lagi dari Jambi, Ustadz Ican. Ini kakak kelas saya. Dia tanya, Bang Ican, bagaimana cara membaca mukoror diktat ini? Kau kasih baris macam Quran. Nah, itu dia yang ngajari. Buku Arab gundul di Kairo, bagaimana cara? Kasih baris macam Quran. Oh, dikasih baris semua biar tahu. Habis itu dihafal. Siapa yang tidak lulus 14 mata kuliah, putus beasiswa. Siapa yang putus beasiswa, 25% turun. Kalau 3 tahun tidak lulus-lulus, DO. Kalau sudah DO, diusir dari asrama, tidak dikasih tiket pulang, siap-siap hanyut dari Sungai Nil. Maka kami belajar serius, tak berani macam-macam. Termasuk saya, tak berani macam-macam. Pak Ustadz, apa hukum menggunakan cincin batu akik? Ini nyindir saya nih. Janganlah begitu. Dari awal kita udah sepakat jangan sindir-menyindir. Saya kan pakai batu nih. Ini dikasih kawan dari Kalimantan, Pontianak, dikasih. Saya pakai sampai sekarang. Apa hukumnya pakai cincin? Apakah ada hadis tentang menggunakan cincin? Ada. Nabi pakai cincin. Di mana cincinnya? Di kelingking sebelah kanan. Nabi cincin sebelah kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Jari saya kecil, kurus. Kalau saya letakkan di sini, takut saya pas Allahu Akbar, lepas. Pas terlepas, ya kalau jatuh ke tanah. Kalau jamaah sedang menganga, masuk. Boleh, apa salahnya? Selama tidak meyakini dia memiliki kekuatan khasiat yang tak baik. Kalau Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, pakailah batu rubi warna merah, maka aura merah Anda akan bangkit. Wajah Anda merah, biji mata Anda merah. Kalau perkara biji mata merah, ikan busuk pun merah juga matanya. Ustaz kenapa pakai? Saya suka aja. Saya pakai batu. Batu apa tuh Pak Ustaz? Kecubung. Dari mana? Pontianak, Kalimantan. Bolehlah Pak Ustaz. Pergilah beli sana. Satu cukup lah. Yang belum sampai dipakai 3 biji. Ini cincin sampai 3. Oh mana-mana begini lah. Di mana acara kita nanti? Sana. 1 oke. 2 oke. Jangan terlalu besar. Ini pakai besar-besar, masih besar batu gilingan. Orang pun sholat tak lagi menengok kasut, nengok cincin kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngedar ya ini. Ustaz Somad yang dirahmati Allah,
Dengan banyaknya kelompok dalam umat Islam sering terjadi pemicu adanya perbedaan, padahal semuanya bertauhid yang sama. Ustaz mohon pencerahannya agar umat Islam itu bisa bersatu. Yang bilang umat Islam gak bersatu itu siapa? NU sama Muhammadiyah bersatu. Buktinya kemana? Sama-sama melaksanakan sholat. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Nahdlatul Wathon, FPI, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Ada yang mengatakan sholat subuh sunat? Kalau ada saya mau belajar. Tak ada. Tapi masalah teknisnya ada perbedaan. NU usolli fardhus subhi, Muhammadiyah enggak pakai usolli. NU jahar Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadiyah sir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak jadi permasalahan. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Di situ tak masalahnya.